Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau hari ini Tuhan boleh menjaga memelihara hidup kita. Mari kita datang kepada Tuhan dengan kita mengucap syukur dalam doa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ayat firman Tuhan yang menjadi bacaan kita hari ini terambil dari Matius pasal yang ke-22 ayat 41 sampai ayat yang ke-46. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, "Apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia?" Kata mereka kepadanya, "Anak Daud." Katanya kepada mereka, "Jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh dapat menyebut dia tuannya ketika ia berkata, 'Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu.' Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula?" Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya, dan sejak hari itu tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, satu kali dalam obrolan ringan kami dengan beberapa teman begitu, tiba-tiba ada satu rekan kami itu nyeletuk begitu ya. Kenapa saya katakan nyeletuk? Karena tiba-tiba berkata begitu ya. Jadi tiba-tiba dia mengaitkan sesuatu peristiwa dengan satu kebenaran firman Tuhan. Dia berkata, dia mengutip satu ayat firman Tuhan begitu untuk meneguhkan pembicaraan kami. Biasa dia itu jarang menyampaikan firman Tuhan di dalam pertemuan-pertemuan begitu ya. Dan tentunya hal ini sungguh mengagumkan. Dan beberapa teman di dalam satu kelompok kami itu mendengar dan berkata, "Wah, luar biasa kamu ya. Kamu bisa pas sekali di dalam mendasari dengan firman Tuhan ini. Luar biasa," katanya. Nah, tetapi sesuatu yang mencengangkan begitu ya, mencengangkan yang kita temukan dari kawan kita ini berkata, ya kalau hanya tahu firman ya, iblis itu juga tahu. Kami memang saat itu sempat tertawa. Tetapi di tengah rasa ketawa itu saya mulai merenungkan beberapa hal Bapak Ibu Saudara. Ya benar juga ya, kalau hanya sekedar tahu, iblis memang banyak tahu tentang firman Tuhan. Lalu apa yang membedakan iblis yang tahu firman Tuhan dengan kita yang tahu firman Tuhan? Nah, kalau dipikir-pikir, direnungkan begitu ya, kita sambil membayangkan, iblis memang tahu banyak firman Tuhan, tetapi apa yang membedakannya? Kurang lebih kalau iblis tahu firman, dia hanya untuk menjatuhkan orang lain, merendahkan orang lain, membuat orang justru tambah bingung. Ini yang iblis lakukan ketika dia tahu firman. Nah, bedanya dengan kita apa? Harusnya perbedaannya adalah di dalam memahami firman untuk dilakukan, untuk dihidupi dan dijadikan pegangan di dalam hidup. Ini yang tentunya membedakan kita dari iblis.
Iblis tahu firman tetapi tidak meyakini, tidak menghidupi, apalagi menjadi pegangannya. Tetapi tahu firman-Nya hanya untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Sedangkan kita yang tahu firman harusnya menghidupi dan menjadikan itu sebagai pegangan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, betapa sering kita berjumpa dengan orang-orang yang mengerti banyak firman Tuhan. Seolah-olah dia tahu segalanya, dia mengerti segalanya tentang kebenaran firman Tuhan, dan banyak orang kagum akan hal ini. Tetapi menjadi masalahnya adalah bagaimana firman Tuhan itu mempengaruhi kehidupannya. Bagaimana firman Tuhan itu mempengaruhi kehidupan kita. Dalam cara kita berpikir, dalam cara kita bertindak, dalam cara kita melakukan segala sesuatu. Inilah gambaran yang terjadi Bapak Ibu Saudara di dalam pembacaan kita hari ini. Bagaimana ketika orang-orang Farisi itu yang seringkali menjebak Tuhan dengan berbagai pertanyaan, yang dengan sengaja melakukan hal-hal yang seolah-olah akan mempersulit. Sehingga satu kali ketika mereka sedang berkumpul, Yesus tidak menanyai orang per orang begitu ya. Tetapi pada saat mereka sedang berkumpul, Yesus mengajukan beberapa pertanyaan. Orang Farisi yang notabene memiliki ahli ya di dalam kitab begitu ya, pemahaman-pemahaman, ternyata ketika ditanya lebih detail dan pertanyaannya mungkin di luar kotak pemikiran mereka yang sebenarnya sangat mudah untuk dijawab, mereka tidak dapat menjawabnya. Karena seringkali orang hanya membaca firman, menghafal firman, dan berpikir ini firman untuk orang lain, bukan untuk dirinya. Maka di dalam penerapan kebenaran firman Tuhan, mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Nah, ini menjadi gambaran di dalam kehidupan kita ketika kita membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan. Apakah firman Tuhan ini berbicara kepada kita? Atau justru kita mencatat kebenaran firman Tuhan, ilustrasi hanya untuk menegur orang lain, sedangkan kita lupa bahwa sebenarnya firman itu berbicara untuk kita. Betapa banyak hari ini saudara orang mengerti firman, memahami firman, tetapi hanya untuk orang lain, bukan untuk diri sendiri. Mari Bapak Ibu Saudara kita kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ketika kita membaca, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, apa yang mau Tuhan sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan itu untuk saya, bukan untuk orang lain. Tapi biarlah firman Tuhan itu mengubah kehidupan kita, sehingga melalui perubahan hidup kita, itu boleh dirasakan oleh orang lain, dan orang lain juga boleh mengalami perubahan. Mari, ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita merenungkan firman Tuhan, mari kita juga memikirkan apa yang Tuhan mau untuk saya lakukan. Sehingga firman Tuhan itu akan bekerja di dalam kehidupan kita. Dan kiranya firman Tuhan ini juga boleh menolong kita di dalam kita merenungkan setiap firman Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Ampuni ketika kami hanya membaca, hanya mengerti, dan menggunakan ayat-ayat firman Tuhan untuk kepentingan pribadi kami kepada orang lain. Ampuni ya Tuhan. Tolong kami ketika kami membaca, merenungkan firman-Mu, kami juga belajar menerapkannya di dalam hidup kami. Apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami untuk kami lakukan. Dan kiranya Engkau menolong kami Tuhan, untuk kami lebih hidup lagi menyenangkan hati-Mu. Berkati kami ya Tuhan, ini doa seru kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya boleh menolong setiap kita di dalam kita menghidupi setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.